damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami dalam menjalani setiap kehidupan kami yang tidak mudah. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, bahkan sampai saat ini. Ada waktu bagi kami untuk disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini. Minggu ini masih dalam suasana kita merayakan sukacita Paskah. Dan di dalam hari-hari kita, apakah kita senantiasa merenungkan tentang makna dari kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita secara pribadi punya waktu untuk memahami apa kuasa dari kebangkitan Tuhan dan pengaruhnya di dalam kehidupan kita? Atau mungkin ketika kita melihat atau ketika kita datang di dalam acara Paskah, kita hanya terharu, kita hanya memahami, kita hanya mengerti tentang kebangkitan Tuhan pada waktu ibadah itu saja. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengerti, bahkan mungkin makna kebangkitan Tuhan itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Apakah ada banyak masalah kehidupan kita? Apakah karena masalah yang begitu besar yang kita alami sehingga makna kebangkitan Tuhan tidak lagi kita rasakan? Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang pesan Tuhan kepada para muridnya setelah ia menampakkan diri, dan salah satu pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh para muridnya adalah jangan takut. Nah, kata-kata ini begitu powerful sebenarnya. Nah, ketika saya mempersiapkan tema ini, saya bergumul sangat dalam. Karena pertama kali saya membaca, saya bingung. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kata ini? Yang disampaikan oleh malaikat kepada para muridnya dan disampaikan langsung kepada Tuhan Yesus. Yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Jangan takut. Nah, kata takut ini sebenarnya sangat sering muncul di dalam Alkitab. Kata takut di sini di dalam bahasa Yunani yaitu phobos, itu sangat umum digunakan sebenarnya. Kalau kita membaca, dan terkadang secara positif dikaitkan dengan Tuhan. Kita sering dengar takut akan Tuhan. Itu sering kali kita dengar. Jadi kata ini sebenarnya ada frasa yang menunjukkan hal positif terkait dengan Tuhan. Tetapi kata ini sering kali dipakai secara negatif juga. Yang artinya kata takut itu yang artinya menarik diri dari Tuhan. Menarik diri dari kehendak. Jadi ada dua sisi sebenarnya tentang kata takut ini. Rasa takut memang terkadang datang, kita tidak pernah duga ya. Seringkali kita tidak siap dengan segala sesuatu. Tiba-tiba ada hal yang memberikan tekanan bagi kita sehingga timbul rasa takut itu. Tetapi terkadang rasa takut itu penting untuk membuat kita mawas diri terhadap bahaya. Sehingga kita sadar akan sesuatu bahaya. Sehingga kita bisa memilih kira-kira apa yang dapat kita lakukan sehingga kita terhindar dari suatu bahaya. Ada sisi positifnya, tetapi seringkali memang cenderung lebih berkonotasi negatif. Salah satu pengkhotbah mengatakan bahwa setiap manusia telah bergumul dengan ketakutan dan kecemasan sejak awal mula umat manusia. Ini disampaikan oleh Evangelis Adam Hamilton. Disampaikan begitu. Oleh karena itu,
ketika kita membuka Alkitab, maka kita akan menemukan lebih dari 400 ayat membahas tentang ketakutan. Dan ada satu pengulangan di dalam kitab suci dan sering muncul daripada frasa manapun di seluruh Alkitab. Dan yang paling sering diucapkan di seluruh Alkitab yang paling sering yaitu yang diucapkan oleh bibir Tuhan, disampaikan oleh malaikat, bahkan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah jangan takut. Artinya bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Rasa takut itu merupakan suatu masalah yang sangat besar dan seringkali muncul di dalam kehidupan umat manusia. Dan menjadi relevan bagi kita untuk belajar bersama-sama pada hari ini tentang frasa, tentang pesan Tuhan kepada para muridnya, bahkan kepada kita tentang jangan takut. Mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan sebagai landasan pembahasan kita hari ini di dalam Matius pasal yang ke-28. Pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini merupakan kisah kebangkitan Kristus. Saya akan membacakan untuk kita semua, kita dapat memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca di dalam bagian ini merupakan kabar tentang kebangkitan Yesus pertama kali dan disampaikan kepada murid-murid perempuan. Di sana ditulis ada Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, kata jangan takut itu muncul sebanyak 4 kali. Rasa phobos ini muncul sebanyak 4 kali. Di mana pertama kali disebutkan oleh malaikat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika berjumpa dengan para muridnya, murid Tuhan Yesus. Kemudian ketika muncul juga di dalam reaksi para prajurit pada waktu itu yang menjaga kuburan Tuhan Yesus. Ketika berjumpa dengan para malaikat, mereka sangat ketakutan, bahkan seperti orang mati. Nah, kemudian yang ketiga adalah reaksi selanjutnya daripada murid. Ketika ia hendak pergi, mereka dengan takut dan bersuka cita. Dan lalu mereka cepat-cepat pergi untuk memberitakan. Dan terakhir yaitu tentang perkataan Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Jadi di dalam bagian ini 4 kali muncul kata ini. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit di sini, kalau kita melihat ada satu berita yang muncul, dan itu disampaikan oleh malaikat sendiri pada waktu itu. Ketika
kemunculan malaikat itu datang, pertama kali disaksikan oleh para prajurit pada waktu itu yang menjaga kubur itu. Ketika mereka melihat, mereka sangat ketakutan karena kedatangan malaikat ini juga sangat supranatural, tidak biasa. Kedatangannya bahkan disertai dengan bencana alam, ada gempa gitu ya. Bahkan penampilan mereka juga bukan penampilan yang biasa. Muka mereka berkilau bagaikan kilat. Saya tidak bisa membayangkan betapa silaunya itu gitu. Dan tujuan dari kedatangan malaikat ini yaitu menyampaikan tentang berita sukacita kepada para murid yang sedang galau dan gundah gulana. Karena mereka baru saja kehilangan orang yang sangat mereka cintai, yaitu guru mereka, yaitu Tuhan mereka, Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya di dalam bagian ini malaikat menyampaikan tentang kebangkitan Kristus. Dan ketika malaikat menampakkan diri, ada dua respon yang muncul di dalam bagian ini, yaitu respon antara prajurit dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada awalnya muncul respon yang sama, yaitu rasa takut. Nah, Bapak Ibu terkasih yang dalam Tuhan, rasa takut yang pertama, respon yang pertama ini sebenarnya adalah respon yang sangat wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena penampakan yang dilakukan atau penampakan malaikat ini merupakan penampakan yang tidak wajar dan penampakan supranatural. Bayangkan saja kalau saya ada berada di sana juga, pasti saya akan ketakutan. Kayak gitu. Karena saya tidak pernah melihat seperti apa wujud malaikat itu. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan itu, wajar saja rasa takut itu muncul. Baik para prajurit maupun murid Tuhan Yesus. Tetapi setelah malaikat menyampaikan pesan tentang kebangkitan Yesus secara khusus yang disampaikan oleh malaikat kepada para muridnya, ada dua respon yang kemudian berbeda, sangat kontras. Yang pertama memang tadi sama-sama takut karena kehadiran malaikat itu. Tetapi ketika berita tentang kebangkitan Yesus itu disampaikan, ada dua respon yang berbeda secara kontras. Yang pertama itu adalah respon para prajurit yang makin ketakutan, bahkan disampaikan di sana seperti orang-orang mati. Saya membayangkan bahwa mungkin mereka waktu itu pingsan atau bahkan terkaku badan mereka, kayak gitu. Seperti orang mati, tidak bergerak karena saking ketakutannya. Tetapi yang kedua, yang menjadi respon para murid pada waktu itu adalah ada rasa takut, tetapi di sini dibarengi dengan sukacita karena berita yang disampaikan. Jadi ada perubahan respon yang berbeda. Dan saya pikir di sini bukan rasa takut lagi karena ketakutan, tetapi mungkin karena hormat, karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar di dalam hadirnya malaikat Tuhan itu. Dan di sini kita melihat bahwa kabar tentang kebangkitan Yesus itu adalah kesukaan bagi mereka yang dekat dengan Dia dan membuat para muridnya semakin hormat, dan bukan ketakutan, bukan takut yang ketakutan, tetapi takut di dalam kehormatan akan kemuliaan Tuhan. Dan inilah menjadi respon dari para murid ketika mereka mendengarkan kabar sukacita dari malaikat. Kalau kita melihat keadaan para murid sebelumnya, kita melihat tentang kehidupan mereka, para murid sebelumnya itu merupakan kehidupan yang memang sudah putus asa, tidak punya harapan, bahkan hendak kembali kehidupan lama mereka, karena mereka sudah tidak punya harapan karena guru mereka, orang yang mereka ikuti sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Karena mereka merasa Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka juga bukan hanya sekedar putus asa, bahkan mereka sebenarnya juga dilanda ketakutan-ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa bisa saja apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan alami. Bahwa mereka akan ditangkap, bahwa mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan bisa dibunuh. Jadi keadaan mereka sangat hopeless sebenarnya, tidak ada harapan, putus asa, bahkan sangat ketakutan sebenarnya pada awalnya.
Tetapi ketika kabar tentang Kristus itu datang, ada satu perubahan. Dan ini menjadi titik balik dari suasana hati mereka. Dari orang yang hopeless, dari orang yang tidak ada harapan, dari orang yang ketakutan, menjadi orang yang begitu sukacita. Karena ada harapan di dalam kebangkitan Kristus. Karena ini merupakan sebuah janji sebenarnya yang telah Kristus sampaikan sendiri kepada mereka, bahwa ia akan bangkit kepada hari yang ketiga. Walaupun mereka pada waktu itu tidak mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Dan ini merupakan titik balik harapan baru para murid Kristus, sehingga mereka sangat bersukacita di dalam keharuan. Tetapi berbeda dengan kehidupan para prajurit yang pada waktu yang sama mereka berjumpa dengan malaikat itu. Dan malaikat itu tidak berbicara apa-apa kepada mereka. Dan ini menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan, antara murid-murid Tuhan dengan seteru-seterunya Tuhan, dengan orang yang telah menyalibkan Kristus. Sangat berbeda, yaitu kabar kebangkitan Kristus adalah sebuah ketakutan bagi seteru Allah, bagi musuh-musuh. Kenapa hal itu terjadi? Para prajurit itu menyadari bahwa memang mereka telah memperlakukan Kristus dengan semena-mena mereka. Mereka menyadari tentang apa yang mereka lakukan sebelumnya, bahwa mereka telah membelenggu Tuhan Yesus, mereka telah menyiksa Tuhan Yesus, bahkan mereka telah membunuh Tuhan Yesus. Mereka sadar itu. Mereka sadar bahwa mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan tidak baik. Sehingga penampakan sekaligus kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sumber ketakutan, seperti orang mati. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang tidak memperlakukan Allah dengan benar, mereka tidak akan tahan dengan kehadiran Allah. Orang-orang yang tidak memperlakukan Allah dengan tidak benar tentu tidak akan tahan dengan kehadiran Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kontras atau kebalikan antara reaksi murid-murid dengan prajurit. Dengan waktu yang sama ketika menyaksikan, ketika melihat tentang berita tentang kebangkitan Tuhan, tentang kabar tentang kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Inilah yang menjadi kontras yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adakah kita memaknai tentang kebangkitan Tuhan? Bagaimana kita melihat tentang kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa makna dari kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin setiap tahun kita sering kali mendengar tentang peristiwa Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Tetapi apa yang menjadi respon kita, reaksi kita? Apakah hanya sekedar terharu? Apakah hanya sekedar bersyukur? Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Apakah ada perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan setelah kita mengenal tentang kebaikan Tuhan di dalam pengorbanannya? Kalau kita melihat para prajurit seteru Allah pada waktu itu, dan kalau kita melihat kehidupan kita, jika hidup kita selama di dunia ini seperti para prajurit pada waktu itu yang menjadi seteru Allah, maka kehidupan kita akan diliputi oleh ketakutan dan tidak ada damai sejahtera. Kalau hidup kita hidup yang tidak dekat dengan Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan, maka akan ada ketakutan di dalam diri kita. Maka tidak ada damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam diri kita. Hidup kita hanya akan dihantui oleh murka Allah.
hidup kita akan dihantui oleh hukuman-hukuman Allah karena kita merasa bahwa kita jauh daripada Allah. Karena cara hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah seteru Allah. Dan inilah gaya hidup orang-orang kebanyakan ini. Lebih memilih untuk takut kepada hal-hal yang ada di dunia ini ketimbang takut akan Tuhan. Mereka lebih takut kepada hal-hal dunia ini ketimbang takut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk melakukan dosa, tidak takut kepada Tuhan. Mereka merasa hal yang biasa ketika tidak ada relasi dengan Tuhan. Mereka memilih hidup yang semena-mena, semau mereka. Bahkan tidak pernah ada rasa takut. Dan inilah gambaran hidup seteru-seteru Tuhan. Hidup yang berkubang di dalam dosa atau hidup di dalam kehidupan lama. Apabila kita menyadari akan keberdosaan kita, apa yang kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan menjadi seteru Allah dan hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dosa menjadi sumber dari ketakutan terbesar dalam kehidupan manusia. Dosa adalah sumbernya itu. Menjadi sumber ketakutan manusia di tengah-tengah dunia. Karena belenggu dosa terus menuduh kita, sehingga kita diliputi dengan terus oleh ketakutan-ketakutan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan diliputi oleh damai sejahtera daripada Tuhan. Saya teringat tentang pelayanan pada waktu di SMTK. Seringkali terjadi kerasukan. Dan saya sangat sering terlibat di dalam pelayanan pelepasan. Sebelum kami melakukan ibadah pelepasan, pelayanan pelepasan, ada satu pesan yang sering kali ditegaskan oleh hamba Tuhan di sana pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa rasa takut itu adalah sumber senjatanya iblis buat kita, sehingga kita tidak menjadi damai sejahtera. Rasa takut itu muncul dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ketika pelayanan dalam pelepasan sangat penting untuk pengakuan dosa sebelum ikut dalam ibadah pelepasan, dalam pelayanan pelepasan. Karena itu menjadi senjata iblis untuk menyerang kita, sehingga kita tidak teguh dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita tidak kuat untuk melawan dia. Karena senjata itu ada pada diri kita, yaitu rasa ketakutan itu. Dan itu bersumber dari dosa di dalam diri kita. Dan inilah yang menjadi kehidupan seteru-seteru Tuhan. Tetapi bagi kita yang menjadi anak-anak Allah, bagi para murid pada waktu itu, kebangkitan Kristus harusnya mendatangkan sukacita dan kedamaian, pengharapan, bahkan melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena oleh kebangkitan Kristus kita memiliki harapan di masa depan. Tidak hanya harapan di masa depan, tetapi kita juga memiliki harapan akan hidup yang kekal. Karena iblis sudah dikalahkan. Karena dosa telah ditebus di dalam kayu salib, dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa Kristus menang atas maut. Jika kehidupan kekal saja Tuhan sudah jamin, apalagi sebenarnya yang menjadi ketakutan-ketakutan kita. Semuanya sudah Tuhan jamin. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jika Allah sudah memegang kendali akan hidup kita, apalagi yang harus kita takutkan, apalagi yang harus kita khawatirkan.
kehidupan bahkan kematian Tuhan sudah jamin. Dan damai sejahtera daripada Allah menyertai pada para murid pada waktu itu, bahkan bagi kita yang hidup di dalamnya. Artinya bukan hidup tanpa masalah sebenarnya. Ketika Kristus mati bangkit bagi kita, bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahkan kalau kita melihat kehidupan para murid setelah kebangkitan, hidup mereka jauh lebih menderita. Disiksa, dianiaya, ada banyak mereka yang mati martir untuk menyampaikan tentang kabar berita daripada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Damai sejahtera daripada Tuhan, jaminan kekal daripada Tuhan. Itu menjadi sumber sukacita dari para murid. Sehingga pada waktu disampaikan di sini Yesus mengatakan, kabarkanlah ini kepada saudara-saudaraku. Kebangkitan Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah, tapi ada damai sejahtera sekalipun ada masalah yang besar di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah yang Bapak Ibu alami saat ini? Apakah ada ketakutan-ketakutan yang kita alami saat ini? Ketakutan-ketakutan apa itu? Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan telah bangkit bagi kita. Bahwa Tuhan mengatakan jangan takut, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Semuanya Tuhan sudah tanggung bagi kita. Jadi seperti para murid, hendaklah hidup kita diliputi oleh sukacita, harapan, keberanian dalam membagikan sukacita Kristus itu di dalam kehidupan kita. Makanya sebagai orang Kristen, jangan lagi hidup kita itu murung gitu ya. 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy gitu. Harus bersemangat harusnya hidup kita sebagai orang Kristen. Harus bersemangat menjalani hidup ini. Harus bergairah gitu ya. Karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera dan harapan yang besar yang orang nantikan. Kalau kita telah menerima damai sejahtera itu di dalam kebangkitan dan kita mengerti, maka yang terakhir adalah bagikan itu juga. Jangan sampai hanya kita sendiri yang menerima itu dan merasakan itu. Ada banyak orang lain di sekitar kita juga perlu damai sejahtera daripada Tuhan. Perlu mendengar tentang kebaikan Tuhan. Perlu mendengar tentang pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagikan itu juga, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Disampaikan oleh malaikat kepada para muridnya, sampaikan kepada para murid yang lain. Mereka juga perlu mendengarkan. Dan terakhir juga Tuhan Yesus sampaikan juga kepada saudara-saudaraku. Dan ini menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Kiranya lewat hidup kita juga boleh menjadi kabar baik tentang Kristus bagi saudara-saudara kita yang perlu mendengarkan itu. Tidak hanya melewati mulut kita, tetapi dengan cara hidup kita. Tunjukkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Kristus itu. Kalau hidup kita lunglai, letoy, letih, lesu, bagaimana orang melihat sukacita dalam diri kita? Tunjukkan gairah, powerfulnya kebangkitan Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menjadi kekuatan bagi kita bahwa kebangkitan Tuhan penuh kuasa, memberikan kekuatan, penghiburan. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam kebangkitan-Mu, kami melihat ada jaminan kekal bagi kami. Ada jaminan kehidupan yang Tuhan sediakan lebih baik. Bukan tentang masalah tidak ada penderitaan, tetapi ada damai sejahtera yang selalu mengawal hidup kami, sekalipun ada masalah yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.